ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Star FM di Jalan MD Lama Penyambungan Pagi Madinah Pagi. Seperti biasa, kita akan menghadirkan dialog interaktif atau talk show eksklusif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tema peran dan juga tugas penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dalam program keluarga berencana. Tapi sebelum itu, karena kita berada di studio dan sudah melakukan social distancing, saya memberikan dispensasi untuk membuka maskernya masing-masing. Baik, sahabat Star FM, telah berhadir bersama kita narasumber kita. Ada Bapak Mahmudin Lubis SKM MKM, Kabid Penyuluhan dan Pergerakan DPPKB. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Kemudian ada narasumber kita Ibu Hapni Handayani Nasution SP sebagai Kasih Pendayagunaan PKB garing PLKB garing IMP. Halo Ibu. Halo juga. Apa kabar Bu di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian ada juga narasumber kita Erlina Ritonga SP, Advokasi dan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya sahabat Star FM. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan, mungkin ada informasi yang ingin Bapak ataupun Ibu sampaikan terlebih dahulu. Jadi tugas dan peran penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dalam program keluarga berencana. Keluarga berencana kerap disalahartikan sebagai program membatasi atau menolak kehadiran anak. Padahal faktanya tidak demikian. Tujuan dan manfaat program keluarga berencana justru sangat baik demi mewujudkan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. Jadi, keluarga berencana merupakan program nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau yang disebut dengan BKKBN. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang ditawarkan oleh negara. Salah satunya menghasilkan keluarga yang berkualitas. Untuk menunjang program tersebut, maka dibutuhkan tenaga PKB dan PLKB. Karena mereka adalah salah satu ujung tombak keberhasilan untuk tercapainya tujuan program. Di samping itu, untuk membantu tenaga penyuluh di lapangan, mereka dibantu oleh kader KB atau yang disebut dengan PPKBD dan sub PPKBD. PKB adalah singkatan dari penyuluh keluarga berencana dan PLKB adalah petugas lapangan keluarga berencana. Keduanya sebagai petugas keluarga berencana yang berkedudukan di tingkat dini lapangan yang menjadi andalan terdepan dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan keluarga dan keluarga berencana atau yang sering kita sebut dengan Bangga Kencana. Masing-masing bertugas melaksanakan atau mengelola, menggerakkan dan memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga dan keluarga berencana atau Bangga Kencana tersebut bersama institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan di tingkat desa atau kelurahan yang sering kita sebut dengan IMF, IMP, untuk mewujudkan salah satu yang sejahtera dan bahagia. Selain peranan dari keluarga, peran serta dari penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB juga ikut andil untuk menciptakan keluarga yang harmonis tersebut. Untuk mencapai tujuan program KB, mereka sebagai PLKB harus turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada kader masyarakat dan pasangan usia subur atau yang sering kita sebut dengan PUS akan pentingnya ber-KB tersebut. Demikian.
Baik, sudah dijelaskan sedikit dari Bapak. Saya ingin bertanya apa saja kegiatan ataupun tugas-tugas dari PLKB yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oh, gini Bu, adapun tugas dan dari PLKB adalah berdasarkan 10 langkah kerja penyuluh KB, yaitu yang pertama pendekatan tokoh formal, kemudian pemetaan sasaran, kemudian pendekatan tokoh informal, pembentukan kesepakatan melalui rapat koordinasi atau musyawarah masyarakat, kemudian penguatan hasil kesepakatan itu sebagai planning Bu. Kemudian di organisasinya pembentukan kelompok pelopor dan penumbuhan institusi masyarakat, dan penyuluhan bersama tokoh formal dan informal itu tergolong ke organization Bu. Organisasinya. Kemudian tuh actuatingnya Bu, pemberian pelayanan teknis terpadu, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan evaluasi itu masuk ke kontrol Bu, controlling. Jadi prinsip-prinsipnya itulah Bu. Tadi ada disebutkan institusi masyarakat pedesaan. Boleh dijelaskan apa maksud dari IMP tersebut? Jadi Bu, institusi masyarakat pedesaan atau yang sering disebut dengan IMP, yang dimaksud IMP itu adalah kader institusi, dalam hal ini adalah pembantu pembina keluarga berencana di desa, dan sub pembantu pembina keluarga berencana di desa juga, yang sering disebut dengan PPKBD dan sub PPKBD. Dan mereka adalah tenaga yang sukarela yang dipilih untuk membantu program keluarga berencana, karena salah satu solusi dalam upaya membangun Indonesia dimulai dari keluarga. Maka upaya keberadaan kader sebagai bagian dari penggerak kegiatan pembangunan di lapangan diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Karena itu mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Tak mungkin dikerjakan Bu kalau nggak ada sub PPKBD atau PPKBD-nya. Iya, benar banget. Mungkin apakah di setiap desa ataupun kelurahan mempunyai PPKBD ataupun sub PPKBD? Mungkin Bapak atau Ibu boleh menjawab. Ya, setiap desa atau kelurahan itu mempunyai PPKBD dan sub PPKBD. Jumlah desa kita yang ada di Kabupaten Madinah ini kan ada 404 desa. Jadi jumlah PPKBD-nya itu 404 orang. Sementara untuk sub PPKBD-nya itu lebih dari 404 orang. Setiap desa itu bisa memiliki 2 atau 3 sub PPKBD tergantung luas wilayah kerjanya atau wilayah desa atau kelurahannya itu. Jadi kalau untuk sub PPKBD-nya itu hampir 4 kali lipat dari jumlah PPKBD sekitar 1.600 orang. Dan PPKBD dan sub PPKBD ini juga mempunyai SK yang dikeluarkan, yang ditandatangani oleh camat masing-masing. Ya, berarti luas daerah ini mempengaruhi banyaknya PPKBD dan juga sub PPKBD itu sendiri ya Bu? Iya. Untuk tugas dan juga dari PPKBD dan juga sub PPKBD ini apa saja sih Bu? Tugas PPKBD dan sub itu misalnya membuat rencana kerja. Mereka itu membantu PKB dan PLKB itu dalam membuat rencana kerja, mendata sasaran dan potensi sumber daya yang ada di wilayah desanya, atau dengan istilahnya pemetaan, mengkoordinasikan kegiatan atau program dengan pihak terkait, misalnya kita kerjasama dengan puskesmas, dengan kecamatan, dengan desa yang ada di wilayah tersebut, mengelola dan membina program KB di tingkat desa,
memberikan penyuluhan, motivasi, memberikan konseling kepada masyarakat, melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program KB yang ada di desa. Jadi laporannya itu mereka serahkan ke PLKB-nya, baru PLKB-nya itu nanti ke PKB-nya. PKB-nya nanti baru bisa ke kepala desa, ke camat, baru ke kita juga, langsung ke tingkat 2. Ya, tadi ada juga dijelaskan PKB dan juga PLKB. Nah, dalam status kepegawaian apakah ada perbedaan antara keduanya, Ibu? Itu ada. Kalau PKB itu adalah pegawai negeri sipil, dan biasanya dengan itu diangkat tuh pegawai pusat dari BKKBN, dan mereka adalah sebagai koordinator untuk setiap balai-balai yang ada di Kecamatan Madinah. Jumlah balai kita ada 23 sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Madinah. Sementara untuk PLKB-nya itu ada yang PNS, ada juga tenaga honorer. Tapi untuk di Madinah sendiri jumlah tenaga PLKB itu lebih banyak, tenaga honorer hampir 500 orang Ya, kalau banyak. untuk saat ini, ya. Ya. Apakah dalam tenaga penyuluh KB ini sudah memenuhi kebutuhan di lapangan tersendiri? Apakah sudah memenuhi kebutuhan itu untuk di lapangannya? Jadi jumlah tenaga penyuluh KB khususnya di Kabupaten Mandailing Natal sudah sangat banyak, Bu. Setiap desa mempunyai 1 bahkan lebih tenaga PLKB sesuai dengan luas wilayah kerjanya juga, Bu. Iya. Berarti sesuai dengan wilayahnya ya, Pak? Iya, Bu. Ya, untuk PKB ataupun PLKB dalam pastinya memiliki tugas untuk mensukseskan program keluarga berencana ya. Saya mau tanya Bu, apakah program ataupun program-program dari KB itu sendiri? Mungkin boleh dijawab Bapak atau Ibu. Oh, yang termasuk program kerja KB di Mandailing Natal maksudnya, Bu? Iya, Pak. Iya. Tujuannya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Kemudian mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau yang tidak direncanakan. Kemudian mendorong kecukupan ASI, maksudnya ASI itu, Bu, air susu ibu, dan pola asuh yang baik bagi anak, biar anak tersebut terawat. Kemudian mencegah penyakit seksual maksudnya, Bu, dan menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan membentuk keluarga yang berkualitas. Itu aja, Bu, tujuannya. Ya, berarti dalam program keluarga berencana ini tidak hanya memfokuskan pada pasangan, tetapi juga anak-anak ya, Pak? Iya, Bu. Maksudnya biar keluarga itu bahagia, sejahtera, Bu. Ya, mungkin sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan lain, kita break dulu sebentar ya setelah yang satu ini. Ruang Pasla Start FM. Acara ini sangat bagus sekali. Show yang sangat luar biasa. Merupakan suatu peningkatan kepada masyarakat kita. Karena di acara ini kita dapat berkomunikasi dan kita dapat menyampaikan informasi-informasi yang berharga kepada masyarakat kita, Dan sangat nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memberikan inspirasi dan sangat mengedukasi. Kita bersyukur dengan adanya ruang pasla ini. Karena merupakan penggalian inspirasi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih dengan segala sesuatu dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini. Terima kasih Start FM. Semoga Start FM tetap melaksanakan kegiatan ini ke depan. Ruang Fasla. Setiap Kamis pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Mantap 10 deretan lagu terbaik Medina Tapsel. Acara ini hanya ada di Start FM. 102,6 FM stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati.
Masih bersama kami ya di program acara Dialog Interaktif atau talk show eksklusif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Masih semangat gak Bapak Ibu ini? Semangat terus. Masih semangat ya. Kita lanjut pertanyaannya ya Bu, Pak. Dalam sebuah instansi ataupun tugas biasanya ada jenjang jabatan ya. Pastinya untuk tenaga penyuluh sendiri apakah memiliki jenjang jabatan seperti itu, Bu? Di sini untuk jenjang jabatan ada 8 kategori keahlian, dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang tertinggi, yaitu pemula. Pemula ini biasanya sederajat dengan SMA, terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama itu biasanya S1. Berarti mulai dari jenjang yang setaraf dengan SMA ya Bu? Iya. Ya, untuk menjadi penyuluh keluarga berencana, apakah ada kriteria pendidikan yang khusus gitu Bu? Sebaiknya untuk menjadi tenaga penyuluh itu adalah lulusan program studi komunikasi kesehatan masyarakat. Yang penting untuk menjadi penyuluh KB ini, dia harus cakap berkomunikasi untuk menguasai ilmu yang akan disampaikan dan menguasai informasi dan teknologi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ya, berarti harus jago dalam berkomunikasi dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai keluarga berencana dan seputar keluarga berencana ya Bu. Untuk indikator dari keberhasilan seorang penyuluh keluarga berencana dalam pelaksanaan penyuluhan ataupun tugas-tugas di lapangan itu seperti apa Pak? Jadi indikatornya seorang petugas lapangan itu berhasil bila bisa tercapainya menurunkan angka kelahiran total atau TFR yang diistilahkan dengan total fertility rate. Kemudian meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau sering disebut dengan MKJP, dan menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi. Itu aja Bu. Seperti yang kita ketahui saat ini negara kita sendiri sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya. Apa saja peranan dari PKB ataupun PLKB maksudnya, dan juga kader KB dalam mencegah ataupun membantu pencegahan penyebaran COVID-19 itu sendiri? Oh iya, sampai saat ini tenaga PKB kita, PLKB kita itu masuk dalam gugus tugas penanganan COVID-19, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan juga. Dan mereka juga menjadi relawan pencegahan COVID-19. Minimal mereka memberikan informasi dan sosialisasi itu kepada kader, kepada masyarakat juga khususnya di wilayah kerjanya. Bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi virus ini. Di samping itu juga kita di dinas juga telah memberikan sosialisasi juga, pembinaan juga kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran virus ini. Di samping itu juga kita memberikan juga masker, bagi-bagi masker kepada masyarakat kemarin, bagi-bagi penyemprotan juga, melakukan penyemprotan di setiap desa, tidak semua hampir setiap desa. Terus juga sanitizer juga. Tuh. Berarti sudah terjun langsung ke lapangan ya Bu? Sudah. Tadi dijelaskan ada tokoh informal dan juga tokoh formal dalam keluarga berencana. Boleh dijelaskan tugas dari siapa aja sih tokoh formal dan juga tokoh informal tersebut? Yang dikatakan dengan tokoh formal diantaranya adalah merupakan pemerintah desa yang mempunyai kekuatan hukum, misalnya kepala desa, lurah, perangkat desa,
ataupun lurah. Dan untuk tokoh informal adalah tokoh yang mempunyai kegiatan batin dengan masyarakatnya sehingga mempunyai pengaruh yang besar, mengajak masyarakat, contohnya tokoh agama dan pemangku adat. Berarti untuk tokoh formalnya ini sendiri bisa dibilang instansi pemerintahan. Iya. Dan juga tokoh informalnya ini masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap program keluarga berencana ini ya Bu? Iya. Ya. Mungkin sebelum berakhir, apakah ada lagi yang ingin Bapak ataupun Ibu sampaikan kepada masyarakat di luar sana? Yang perlu kami sampaikan, dengan adanya COVID-19 atau COVID-19 itu, marilah kita sama-sama menjaga, baik ya memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan dan sebagainya itu Bu. Untuk menghindari COVID itu jangan tertular kepada anak-anak kita, masyarakat dan lingkungan kita sekitarnya. Semoga COVID cepat berakhir di wilayah Indonesia, khususnya daerah kita semua lah Bu, Bapak-bapak. Dan kita berharap pandemi ini segera berakhir. Gitu aja Bu. Ya mungkin cukup sudah acara kita di dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana, dan juga sudah disampaikan oleh Bapak kita untuk menjauhkan diri dari pandemi COVID-19 dengan menerapkan 5M. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk sahabat Star FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.